Kita siapkan Alkitab kita bersama-sama. Saya terbeban untuk menyampaikan isi hati Tuhan tentang puasa. Sebab saya sendiri selalu punya kebiasaan di tahun yang baru, di awal-awal tahun, selalu mulai dengan benar. Kali ini, tahun ini berpuasa 21 hari dengan gereja yang saya pimpin dan gembalakan. Makanya saya berikan judul sharing saya ini, hal-hal yang dibukakan lewat puasa. Saya ulangi, Anda bisa catat. Hal-hal yang dibukakan lewat puasa. Buka bersama dengan saya di Yesaya pasal 58 ayat 3-10 pembahasan kita. Yesaya 58 ayat 3. Kalau di bahasa Indonesia, Alkitab kita, judulnya adalah kesalehan yang palsu dan yang sejati, atau shallow worship, atau penyembahan yang dangkal, atau kasih yang pura-pura. Banyak orang itu kerohaniannya sebenarnya hanyalah roh agamawi. Makanya Tuhan susah bekerja, Tuhan sanggup melakukan segala perkara, tapi Tuhan nggak mau bekerja dalam hati orang yang tidak sungguh-sungguh. Satu kapal itu bisa tenggelam gara-gara Yunus 1 loh. Berarti satu kapal juga bisa maju karena satu Paulus di dalamnya tidak jadi karam seluruh armada. Jadi posisi kita sebagai anak Tuhan di tempat di mana kita ditempatkan, itu sangat penting sekali, baik itu keluarga maupun perusahaan, masyarakat dan negara. Satu bangsa itu bisa mengalami transformasi karena ada orang-orang yang takut Allah, takut akan Tuhan di dalamnya. Nah, puasa itu sebagai akar kerohanian. Bagaimana itu? Apa saja yang dibukakan ketika kita puasa dengan sungguh-sungguh, dan mengapa kita berpuasa? Akan dijawab lewat ayat-ayat yang kita baca. Ayat 3 kita bacakan. Saya bacakan, Anda renungkan. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ayat 3 berbicara kepada kita suatu kebenaran yang luar biasa. Ayat 3 sebenarnya adalah sebuah conversation atau sebuah perbincangan antara Tuhan dengan umatnya. Pertama-tama umat Tuhan mengeluh begini. Tuhan, mengapa sih kami ini berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak anggap kerohanian kami? Kenapa kami doa dan gak ada jawabannya? Kenapa kami maju dan tidak ada penyertaan Allah di dalamnya? Pertama, dimulai dengan kalimat mengapa kami berpuasa. Di Yesaya 58 diajarkan alasan sesungguhnya. Puasa itu perlu menjadi sebuah disiplin rohani yang perlu kita lestarikan dari waktu ke waktu. Mengapa? Karena di zaman sekarang ini kasih menjadi dingin dan kerohanian menjadi rapuh. Bahkan orang-orang yang religius yang menunjukkan dirinya beragama, biasanya penyembahannya juga setengah-setengah. Lebih banyak shallow worship daripada deep worship. Lebih banyak orang-orang yang dangkal daripada orang yang dalam. Tak terkecuali tahun ini. Semakin tahun dunia semakin masuk ke zaman edan. Semakin gak keruan. Lebih susah jadi orang yang sungguh-sungguh. Itulah sebabnya puasa itu lawan arus. Puasa itu cetusan bahwa Tuhan, aku gak main-main dengan Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita perlu booster. Puasa itu kelanjutan doa. Ya. Doa aja cukup sih. Sebesar biji sesawi. Sudah bisa pindahkan gunung apapun kemanapun. Tetapi ada waktunya, vitamin C pun perlu 1000. Kita nggak bisa hanya minum dikit-dikit saja. Ada waktunya vitamin D kita perlu boosternya kalau kita defisit sama sekali. Di tahun yang akan datang, tahun ini, di hari-hari kemudian, akan semakin sulit untuk kita itu maju. Apalagi kerohanian kita. Itulah sebabnya kita lawan arus. Booster itu perlu. Booster doa itulah puasa. Mengapa kami berpuasa? Karena kami mau menunjukkan sungguh-sungguh. Dan puasa memang bukan untuk show off ditunjukkan pada orang lain. Dan puasa itu gimana sih? Puasa itu individu pribadi kecuali apabila raja satu negara seperti Niniwe yang mau bertobat.
Ketika ditegur oleh Yunus diutus ke sana, mereka mengumandangkan puasa secara nasional. Itu lain cerita. Ya, satu perusahaan juga nggak bisa paksa, nggak semuanya anak Tuhan. Bahkan dalam gereja pun nggak bisa paksa setiap anggotanya untuk berpuasa. Tapi saya bersyukur dan bangga gereja yang saya gembalakan, hampir semua jemaatnya betul-betul mengikuti, jikalau bukan semua. Nah, puasa itu gimana? Beda-beda. Gimana kalau saya sakit mah? Puasa itu alangkah baiknya dilakukan individu, secara pribadi, dan secara rahasia. Intisari puasa adalah kita mau bangun penyembahan yang mendalam dengan Tuhan. Booster daripada doa itu puasa. Booster pujian penyembahan. Kita mau beribadah. Dosis tinggi daripada ibadah seseorang itu seringkali adalah puasa. Tapi puasa itu juga bisa disalahgunakan. Disalah mengerti apalagi. Nah, terlebih dahulu saya masuk ke hal-hal praktis. Puasa itu gimana untuk melengkapi Anda semua yang mendengarkan saya. Puasa beda-beda setiap orang. Yang penting intinya adalah kita pantang dengan sesuatu yang kita inginkan, bahkan butuhkan. Jadi bisa saja puasa nggak makan sama sekali, tapi nggak semua orang kuat, apalagi kalau punya sakit emah. Ada orang yang puasa ester, 3 hari nggak makan. Dan puasa cairan lebih bahaya, jadi hati-hati kalau Tuhan nggak sungguhan suruh, jangan coba-coba. Ya. Tapi ada juga orang-orang yang puasa Daniel. Dia pantang daging, makan sayur doang dan buah-buahan. Tapi tetap harus jaga gizi badan. Tapi ada orang tertentu yang puasa hal-hal lain. Mungkin dia puasa main game. Apalagi kalau masih pertumbuhan. Anak-anak saya punya 3 anak. Ya kan? Beda-beda usia. Ada yang udah dewasa, ada yang remaja, ada yang masih anak. Nah, kalau masih anak kecil pertumbuhan nggak boleh makan. Kan kasihan, jadi anak saya puasa yang manis-manis. Puasa hidangan penutup, gula-gula. Atau puasa main game bagi anak-anak Anda. Atau bagi Anda sendiri mungkin yang kecanduan. Ya, saya 21 hari nggak akan main game sama sekali. Nanti bisa-bisa bebas beneran loh. Nggak akan kembali lagi kepada kecanduan yang lama. Jadi puasa itu bisa begitu. Tapi yang pasti jangan puasa mandi ya. Kasihan orang sekelilingnya. Jangan juga puasa duty atau responsibility. Jangan puasa apa yang menjadi tanggung jawabmu. Kalau sudah menikah, jangan ada yang namanya puasa hubungan suami istri, apalagi komunikasi. Jangan nggak ngomong sama sekali, aku puasa kata-kata, bingung tuh keluarga. Jangan sampai kita sangkali tanggung jawab kita, itu bukan intisari puasa. Nah, yang kita perlu hati-hati tapi bukan hanya teknisnya, tetapi motivasi. Lihat ayat 3b, sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ini yang saya sebut sebagai fasting for the wrong reasons. Atau fasting for selfish needs. Ini yang disebut dengan puasa untuk alasan yang salah. Aku puasa supaya orang itu dibalas biar dia tahu rasa. Aku puasa biar orang itu bangkrut. Itu yang disebut mendesak-desak orang lain, semua buruhmu, segala. Pada hari puasa engkau masih urus-urusanmu. Tuhan, aku puasa supaya aku jadi orang paling kaya di dunia. Selfish needs, kebutuhan yang egois. Itu bukan intisari puasa. Puasa itu bukanlah jimat. Puasa itu bukan mantra. Lalu puasa apa? Mari kita lihat lanjutkan ayat 4. Saya ngomong begini adalah supaya kita semua maju. Supaya tahun ini apa yang kita jamah diberkati. Supaya di mana kita ditempatkan berbuah. Karena puasa juga mengandung berkat. Memang puasa bukan untuk cari berkat, tapi orang yang berpuasa dengan benar diberkati Tuhan. Nanti ada banyak hal yang sifatnya kemajuan dan terobosan tidak terjadi karena jeripayamu, tapi karena Anda dan saya mencari wajah Tuhan di awal-awal tahun baru. Ayat 4, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul tidak semena-mena. Lalu 4b ini saya mau bahas. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu nggak akan didengar di tempat tinggi. Oke, kita agree. Kalau kita mukul-mukul orang, bantah-bantah, emosi, sumpah serapah, sambil puasa, itu munafik namanya. Sekali lagi puasa bukan mantra loh ya. Nggak karena puasa Tuhan jadi buta. Tuhan lihat kita ketika kita sedang tidak berdoa, kelakuan kita seperti apa. Itu akan memvalidasi puasa kita.
Karena itu puasa jangan emosian. Saya dorong kalau Anda belum berpuasa tahun ini, mulai. Join us, will you? Mumpung sekarang masih belum akhir bulan. Sekarang live-nya ini kan masih di Januari. Sekarang saya bicara dengan Anda. Nah, ayo kita bergabung sama-sama puasa. Saya sih puasa sampai tanggal 31 Januari 2021 ini. Tapi kalau Anda telat datang, ya lanjutkan aja. Mau 21 hari sampai bulan Februari juga nggak apa-apa. Tapi siapa tahu kita baru sadarnya nanti ya puasa bulan Maret, April juga oke. Tapi as early as possible. Karena puasa itu luar biasa loh. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, kalau caranya salah, mana mungkin suaramu didengar oleh sorga. Berarti dengan kata lain positifnya adalah puasa itu membuat doa kita terdengar. Puasa itu ternyata adalah amplifiernya doa, loudspeakernya. Loh, puasa itu bukan produk lain selain doa. Puasa itu termasuk doa. Apa poinnya puasa kalau kita nggak berdoa? Namanya itu diet namanya. Puasa yang menjadikan puasa itu puasa karena kita berdoa di dalamnya. Tapi puasa itu amplifiernya, loudspeakernya. Kita itu tunjukkan pada Tuhan, saking aku sungguh-sungguhnya nggak main-main. Aku tunjukkan bahkan aku pantang makan atau pantang apa. Menunjukkan pada Tuhan keseriusan. Aku lebih ingin ini yang ku kejar daripada makanan. Aku lebih rindu ini terjadi daripada buka puasa sekarang juga. Puasa itu amplifiernya. Berarti ada doa-doa yang selama ini nggak terdengar gara-gara kita puasa. Jadi terdengarkan. Dan didengarkan. Belum lagi dikabulkan. Makanya Yesus berkata pada murid-muridnya, jenis ini nggak bisa diusir kecuali, bukan hanya berpuasa loh ya, berdoa dan atau plus berpuasa. Sembayang dan amplifiernya. Coba pikirkan, apa yang selama ini target-target Anda yang luput, goal-goal Anda nggak tercapai? Mungkinkah karena kita setengah hati untuk mencapainya? Atau kita nggak melibatkan Tuhan di dalamnya? Baik itu sifatnya pribadi maupun company. Sifatnya individu atau korporat. Ayat 5. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain, karung, dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Ayat 6. Bukan! Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Berhenti di situ. Saya mulai masuk kepada the benefit of fasting. Saya mulai bahas dengan Anda goal-goalnya puasa dan apa saja yang dibukakan. Hal-hal yang tiba-tiba jadi peka ketika kita berpuasa. Ayat 6, pertama-tama Tuhan berkata melalui mulut Nabi, bukan semua puasa caramu itu salah. Yang begini loh yang benar, berpuasa yang ku kehendaki ialah bla bla bla. Garis bawahi kata berpuasa yang ku kehendaki. Hal pertama yang dibukakan oleh kita ketika kita puasa, tiba-tiba hati kita jadi mengerti kehendak Allah. Berpuasa yang ku kehendaki. Di sini tricky. Waktu kita puasa dengan benar, dengan rendah hati dan bukan pukul-pukul orang lain, kita puasa bukan dengan alasan yang salah atau dengan motivasi yang egois. Ketika kita puasa itu menunjukkan kesungguhan hati untuk cari Tuhan, maka yang pertama kita temukan adalah kehendak Allah atas hidup kita. Nggak bisa dijelaskan, tiba-tiba mengerti aja ke kanan atau ke kiri. Nggak ada teori, nggak ada rumusnya. Aku tahu sebab aku tahu bahwa ini kehendak Tuhan atasku, ini kehendak Tuhan atas company-ku, ini kehendak Tuhan atas pekerjaanku, ini kehendak Tuhan atas hidupku kalau dia adalah seorang mahasiswa, kehendak Tuhan di masa aku belajar, kehendak Tuhan soal pacaran, kehendak Tuhan dalam keluarga, dalam kehidupan suami istri, membesarkan anak. I just know that I know, aku tahu saja bahwa ini kehendak Allah. Berpuasa yang ku kehendaki, garis bawah. Hal pertama yang dibukakan adalah kehendak Tuhan.
It's very hard to describe and explain. Susah untuk menjelaskan. Hati tahu aja apa kehendak Allah bagiku hari ini, saat ini. Persis apa yang di depan. Lalu, kita kesana baca bla-blanya itu penting sekali. Berpuasa yang ku kehendaki ialah, lalu, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Kita jadi orang yang memerdekakan. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Apalagi yang dibukakan saat kita puasa? Kita mendapat kemenangan, minimal janji kemenangan. Dan bersamaan dengan kemenangan yang Tuhan berikan dalam pergumulan-pergumulan kita, lewat puasa kita juga menerima roh belas kasihan. Maksudnya begini, Tuhan, aku ini kan puasa untuk pergumulanku. Kenapa engkau berkata supaya aku membuka belenggu orang lain? Supaya aku memerdekakan orang teraniaya. Kan aku yang dibelenggu Tuhan, aku yang teraniaya. Ini loh rahasianya. Kalau Tuhan hanya membuka belenggumu, berhenti sampai situ. Kalau Tuhan memerdekakan Anda yang teraniaya, ya sudah. Tapi kalau Anda bisa memerdekakan orang lain yang teraniaya, berarti Anda merdeka dulu dong. Kalau Anda bisa buka pasung orang lain, berarti borgol Anda sendiri juga runtuh. Itu yang disebut lebih dari pemenang. Visinya itu besar, yaitu supaya kita jadi berkat. Tapi gara-gara kita harus jadi berkat, kita diberkati dulu oleh Tuhan. Jangan targetkan hanya sampai ke bulan, nanti hanya makan roti, makan kue bulan di halaman belakang sambil menengadah ke langit, lihat bulat-bulat di awan. Tapi kalau Anda menargetkan sampai matahari, mungkin mendarat di bulan. Jangan visinya untuk diri sendiri, visi untuk orang lain, maka hidupmu pun dilalui. Dilalui oleh freedom, kemerdekaan itu. Dilalui oleh kelepasan. Dilalui oleh kesembuhan. Oleh kemenangan. Puasa membawa kita kepada tempat yang lebih tinggi. Visi untuk diri sendiri di-upgrade oleh Yesus. Dan kita jadi punya wawasan Allah. Jadikan aku berkat, ya Tuhan, di dunia. Tiba-tiba berkat atas kita tidak sepenting itu lagi. Kita tinggal dilalui. Puasa itu menjanjikan kemenangan dalam jiwa kita. Dari orang yang selfish, yang orientasinya diri sendiri, menjadi bermental kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu yang lain ditambahkan. Jangan main-main dengan plus-plusan Tuhan. Matematika Allah itu bukan 5 tambah 2 sama dengan 7. 5 tambah 2 memberi makan 5.000. Dan mereka pun dilalui. Kampung halaman mereka tidak diabaikan. Pulang ke rumah 12 murid bawa 12 bakul sisanya. Padahal andai kata kalau mereka hanya minta roti untuk diri mereka, mereka hanya dapat roti dan air putih. Mereka makan kenyang sendiri, tapi kalau mereka minta berkat untuk 5.000 orang, pulang bukan hanya mereka dikenyangkan, tapau bawa ke rumah 12 bakul. Masing-masing rasul 1 bakul penuh. Puasa memberi wawasan kita. Wow, hidupku tidak semurah itu ternyata. Saya tahu saya sekarang ngos-ngosan dikejar dengan hutang piutang. Saya sekarang rasanya demi bertahan aja, toko yang saya miliki ini rasanya sudah kamsyah, udah terima kasih 1001 sama Tuhan kalau bisa bertahan 1 hari lagi. Tapi ternyata Tuhan bawa saya kepada kepentingan kerajaan. Toko jadi kecil, tiba-tiba iman saya lebih besar. Saya bisa pindahkan berkat ke toko saya tanpa harus ngotot sama sekali. Itu puasa. Puasa itu memberikan kepada kita roh kemenangan. Bersamaan dengan itu roh belas kasihan dulu. Jadi kita terbeban untuk orang lain juga. Nggak melulu tentang dirimu dan diriku. Itu dia maksudnya, ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang nggak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat 7 ini indah sekali. Ternyata puasa itu bukan nggak makan, tapi serahkan makanan kita kepada orang lain. Jadi kita nggak makan, agar supaya mereka yang makan. Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar, sampai tidak tersisa hingga kita puasa.
Bedanya dengan diet, kita pantang makanan. Puasa, kita memberikan makanan. Saya punya rantangan, saya pegang satu-satunya. Tapi karena saya sayang sama teman saya, dia kelaparan, di rumahnya dipukuli orang tuanya, kekerasan dalam rumah tangga. Aduh, saya nggak makan sebentar juga nggak mati. Tapi dia loh tiap hari kurang gizi. Udah, semua kamu makan deh. Ini satu porsi untuk satu orang, bagi dua juga dua-dua nggak kenyang. Kamu makan aja, saya puasa. Nyok, situ. Silahkan dinikmati. Jangan lupa berdoa dulu ya. Itu puasa. Tak tersisa dimakan lahap oleh teman kita. Kita lihat dengan senang, kita nggak sadar sendirinya lapar. Itu puasa. Ada orang berkata kalau kita pantang daging, kita jadi orang lebih sabar. Karena daging merah membuat kita gampang marah. Nggak tahu apakah itu mitos atau terbukti secara ilmiah. Tapi ternyata puasa ada hubungannya sih. Kalau kita pantang apa yang kita sukai, asal bukan tanggung jawab kita atau duty. Kalau kita itu menjauhi keinginan kita di hari-hari khusus kita berpuasa. Atau bahkan kita juga menyangkali kebutuhan kita, asal itu sehat dan nggak apa-apa, kita jadi orang lebih sabar loh. To be the kinder you. Menjadi orang yang jauh lebih baik hati. Itu yang disebut dengan supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang nggak punya rumah. Ternyata puasa bisa membuat kita jauh lebih baik hati. Itu terbukti. Puasa membuat kita jauh lebih sabar? Iya. Mungkin hari pertama puasa masih kelaparan, setelah berapa hari ya, kita akan merasa, aku kok nggak terburu-buru seperti biasanya. Tidak seperti orang yang dahulu kala suka tergesa-gesa. Buka rahasia nih, saya bertobat September 1992. Waktu itu saya lihat Yesus dalam sebuah gereja. Dan setelah itu Roh Kudus lewat hamba-hambanya, beberapa nabi, termasuk bicara secara langsung kepada saya. Lalu dari orang lain sebagai peneguhan saja, saya disuruh puasa 40 hari 40 malam. Cara saya membuka diri pada Tuhan, awal mula ketika Tuhan bentuk saya baru lahir baru, itu saya disuruh puasa dulu. Yesus sebelum masuk ke dalam ministry, public ministry, pelayanannya yang begitu diurapi, Lazarus dibangkitkan. Tuhan Yesus dituntun sama Roh Kudus masuk ke padang gurun dan puasa di situ. Ternyata Tuhan latih saya karena saya namanya Philip Mantova dulu ini pemarah sekali, nggak sabaran. Udah nggak ada kata menanti. Tuhan ajari saya untuk menemukan the kinder me. Saya yang lebih baik hati, lebih murah hati, lebih peka sama orang lain. Orang lapar saya bisa rasakan karena saya pernah lapar. Puasa itu membuat kita jadi bukan hanya jadi lebih benar. Kalau jadi lebih benar iman cukup, tapi jadi lebih baik. Saya yakin setelah puasa banyak orang dapat teman. Setelah itu dapat banyak rekan. Koneksi ilahi pun terjadi. Terjadi banyak pemulihan hubungan. Oleh karena itu di ayat 8 bunyinya begini, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera, termasuk luka hubungan. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ayat 8 saya bagi jadi beberapa. Mari ikuti saya ya. Pada waktu itulah, di masa-masa puasa dan setelahnya, terangmu akan merekah seperti fajar. Terangmu merekah seperti fajar itu maksudnya apa? Maksudnya ketika kita puasa dengan benar, pewahyuan baru pun akan diberikan. Ada banyak pewahyuan baru yang tiba-tiba muncul dalam roh dan hati kita. Sesuatu yang kita tidak duga dibukakan oleh Tuhan hanya lewat puasa. Itulah sebabnya ketika orang puasa, biasanya juga disertai dengan banyak dreams and vision, mimpi dan penglihatan. Tidur pun nggak hanya tidur pulas. Sepulas apapun tidur, akan ada mimpi-mimpi yang kita ingat vividly, yang kita sangat ingat secara detil pula. Biasanya pesan untuk orang lain, terutama untuk diri sendiri juga. Roh kita tiba-tiba jadi peka ketika puasa. Kepekaan itu terjadi lewat puasa. Mau nggak mau sih, dulu bergantung firman plus, sekarang firman neto. Kalau dulu firman dan makan, sekarang firmanlah makanan. Mau nggak mau jadi lebih peka dengan firman Tuhan. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Bukan hanya luka hubungan yang seperti saya katakan.
manusia jadi lebih baik, manusia-manusia Allah. Tetapi lukamu akan pulih dengan segera berarti ada hal-hal tertentu, area-area tertentu hidupmu dan hidupku ini yang tidak kunjung sembuh. Saya nggak bicara melulu tentang sakit penyakit tubuh. Mungkin bisa secara finansil juga. Mungkin bisa secara hubungan. Area-area tertentu yang nggak pernah sembuh, gambar diri contohnya. Tiba-tiba pulih ketika kita puasa. Jenis ini memang nggak bisa diusir maupun digusur dengan doa doang. Lukamu akan pulih dengan segera, padahal sudah berabad-abad lamanya. The long-awaited healing shall arrive in your life. Kesembuhan yang kita nantikan sekian lama ini datang dengan begitu aja tanpa perlawanan. Mudah sekali terjadi. Lalu kebenaran menjadi barisan depan, kemuliaan barisan belakang. Apaan? Apa maksudnya ini? The fulfillment of God's word will come swiftly with an exclamation mark in the end. Ada sebuah janji. Firman itu berkuasa dalam diri kita sampai pada titik kebenaran menjadi barisan depan, kemuliaan barisan belakang, hingga taraf penggenapan janji Tuhan dalam hidupmu dan hidupku itu akan terjadi dengan begitu lekas dan cepatnya, dengan dibubuhi tanda seru di belakangnya. Enggak hanya terjadinya, oh kebetulan, kok bisa ya? Enggak. Ajaiblah Tuhan. Ketika terjadi dan kejadian, kita bisa berkata, itu jelas-jelas Tuhan. Tidak bisa disangkal. Akan ada undeniable miracles in the end. Akan ada mujizat yang tidak bisa disangkal. Kalau orang sakit kepala, pusing-pusing dikit, lalu sembuh didoakan. Puji Tuhan sih, tidak ada kesembuhan terlalu kecil ya kan. Tapi orang juga bisa berkata, itu kebetulan, sugesti. Tapi kalau orang lumpuh dari lahir berjalan, tuli dari lahir mendengar, itu nggak bisa disangkal. The type of miracles you are about to receive through fasting. Bukan hanya puasa asal puasa loh ya. Puasa bukan mantra atau jimat. Puasa yang benar yang diajarkan. Puasa yang berpusat, tersentralisasi pada Kristus dan firman. Puasa yang didirected by the Holy Spirit atau yang dituntun oleh Roh Kudus. Seperti Yesus ke padang gurun. Akan ada undeniable miracles atau mujizat tak dapat disangkal. Kebenaran baru berjalan di depan, kemuliaan tertutup barisan belakang dengan tanda seru di ujungnya. Bukan koma, titik aja juga dilampaui. Tanda seru, saudara. Ayat 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Pada waktu itulah engkau akan memanggil. Bukan dari dulu saya sudah memanggil Tuhan. Tapi Tuhan tidak jawab-jawab. Ternyata ada doa-doa yang lama tidak terjawab. Tiba-tiba keluar dari rak. Keluar dari lemari Tuhan di sorga misalnya, dan dijawab satu persatu dengan gilang gemilang. Sekali lagi, puasa bukan mantra. Puasa bukanlah kita ucapkan beberapa kalimat Tuhan harus penuhi keinginan atau Tuhan harus kabulkan doa. Tapi kalau kita puasa dengan benar, merendahkan hati di depan Tuhan, mencari wajahnya, doa yang lama tidak terjawab, saya sebut prayers on the shelf. Doa di rak, di lemari yang disembunyikan, lemari es bahkan. Itu tiba-tiba dijawab satu persatu dengan gilang gemilang. Pada waktu itu engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Wow. Apa? Coba renungkan. Apa yang jadi doa terulur dalam hidupmu? Adakah jawaban doa tertunda? Yang selama ini ada doa-doakan, nggak muncul-muncul. Nggak tiba-tiba jawabannya. Aduh Tuhan, aku berdoa terus Tuhan untuk suamiku kenal Tuhan. Buat apa? Aku sukses dalam pekerjaan. Aku doa untuk anak aku bebas. Ya Tuhan, dari pergaulan bebas. Aduh Tuhan, kapan? Puasa. Cari wajah Tuhan. Dengan firman Alkitab di dada, Roh Kudus di dalam hati kita. Ke arah sana cari kerajaan sorga. Tiba-tiba, seperti membalik telapak tangan begini aja. Semudah itu, anaknya berbalik. Cari Tuhan. Nggak mengalami krisis dulu. Suaminya kenal Yesus tidak melalui jatuh. Seperti banyak orang harus dipukul dulu. Kok bisa ya? Divisi ini macet. Mau pakai metode macam-macam. Sudah konsultasi kanan kiri. Tiba-tiba begitu aja berbuah. Biru pertama kali di tahun ini.
Kok bisa? Kemajuan dari mana? Merekah seperti fajar yang berjalan makin lama semakin terang hingga rembang tengah hari. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuku kepada sesamamu, ayat 9, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan pada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari yang saya katakan tadi. Increase spirituality, yang pasti ujung dari puasa adalah kerohanian kita bertambah. Dan kita akan mengalami satu hal ini yang dinanti-nantikan banyak orang, termasuk orang kaya yang tidak punya tujuan. The meaning of life. Di ujung puasa kita akan semakin menghayati, menghargai, mengalami arti kehidupan dari Dia yang memberikan kehidupan kepada kita. God bless you dalam hari-hari kemudian. Kalau Anda belum pernah berpuasa, cobalah lakukan dengan benar. Tuhan akan bekerja. Mari kita haus dan lapar. Bukan akan roti, sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan firman. Mari kita haus dan lapar akan Tuhan. Sampai-sampai perut ini nggak ngerasa haus. Demikian pula perut tidak rasa lapar maksudnya. Dan tidak haus terasa di kerongkongan. Karena aku haus dan lapar akan Tuhan. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku lebih lagi. Setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Yesusku, nyanyikan bersama dengan saya. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku lebih lagi. Setiap hari ku kau lebih lagi. Yesusku, sekali lagi. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku lebih lagi. Setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Yesusku, nyanyikan bahasa Inggrisnya dengan saya, sederhana kok. My heart thirsts after you, oh Lord. Jesus, please fill me once again. Jesus, please fill me once again. More of you, more of you, more of you each day. Lord Jesus, more of you, more of you. My heart thirsts after you, my heart thirsts after you, oh Lord. Jesus, please fill me once again. Jesus, please fill me once again. More of you, more of you, more of you each day. Lord Jesus, more of you, more of you. Lebih lagi, angkat tanganmu, lebih lagi. Setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Yesusku, oh lebih lagi. Setiap hari ku
lebih lagi. Yesusku, letakkan tangan di dada. Lebih lagi. Setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Yesusku. God bless your heart. Allah memberkati hatimu, memberkati jiwamu dengan haus dan lapar. Dan sekalipun kita harus lapar secara jasmani jikalau harus berpuasa, atau lapar secara jiwa untuk hal-hal yang kita inginkan. Kalau itu untuk perkara Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan, supaya umat-Mu Kau dewasakan. Mulai hari ini, kami belajar untuk berpuasa dengan cara yang benar. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu melimpah atas kami. Ada makanan rohani yang tidak kelihatan, lebih dari makanan jasmani dan kenikmatan duniawi. Kami mau itu lebih dari segala sesuatu. Use us today. I pray. Pakai kami. Berikan pada kami hari ini pemakaian kami yang sesungguhnya. Berkati umat-Mu dalam nama Yesus. Amin.